Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binahli wa ja'alna bainahuma zar'a. Surat Al-Kahfi ayat 32. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wadrib lan datekno sapa sira Muhammad. Ai ij'al tegese ndadekno sapa sira Muhammad lahum maring kufar utawa krana kufar, lil kufari tegese krana pira-pira wong kang padha kafir, ma'al mukminina sertane wong kang padha iman. Ya, jadikanlah antara orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir masalan ing tepo tulodo, sebuah perumpamaan. Masalan ing tepo tulodo utawa perumpamaan rajulaini nyatane wong lanang loro. Rajulaini nyatane wong lanang loro, badalun utawi rajulaini iku dadi badal. Wa huwa utawi rajulaini wa malan barang ba'dahu kang tetep ing dalem sause rajulaini iku tafsirun dadi nafsiri lil masali kedue masal lafat masalan niku. Ja'alna dadekake sapa ingsun Allah li ahadihima krana salah swijine rajulaini al kufari tegese wong kang padha kafir, ya, golongannya orang-orang kafir. Dadekake ya Allah ya Rabbi ya Karim jannataini ing rong kebun. Jannataini ing rong kebun. Ai bustanaini tegese rong kebun. Dua kebun dua taman. Dua kebun mawon. Min a'nabin saking pira-pira wit anggur. Wa hafafnahuma lan ngepung sapa ingsun ing jannataini binakhlin kelawan wit kurma. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun bainahuma ing dalem antarane jannataini zar'an ing pegagan yuktatu kang ya Allah ya Rabbi ya Karim yuktatu kang den alap pikuatan apa bihi zar'an pun seayat mawon. Ya asline kalau mau ditutupno secara makna itu sampai panjang ayat mandeke niku sampai ayat 40 lebih. Tapi kita kita bahas satu ayat, nanti maknani lagi, kalau kurang kita bahas lagi satu ayat gitu. Sekarang kita membahas mengenai sebuah perumpamaan yang akan dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 32 niki. Teng ngriki akan kita murati tafsir Jalalain nyari. Wadrib lahum ay ij'al lahum lil kufari wal mu'minin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan
Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Tangriki tinggi-tinggakan surat Al-Kahfi ayat 32. Tangriki tinggi-tinggakan wadrib lahum ay ij'al lahum. Ay ij'al lahum lil kufari ma'al mu'minina masalan. Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka, ini kepada orang-orang kafir besertaan dengan orang-orang mukmin, masalan, sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan rajulaini, yakni perumpamaannya berupa dua orang laki-laki. Badalun wa huwa wa ma ba'dahu tafsirun lil masal. Rajulaini ini menjadi badal daripada lafadz masalan, dan lafadz yang setelahnya rajulaini ini merupakan tafsir daripada masalan. Perumpamaannya itu berupa apa? Berupa dua orang laki-laki, ja'alna li ahadihima ayal kufari jannataini, yang kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir, yakni yang kafir, dua buah kebun, ya, jannataini, dua buah kebun, dua buah kebun min a'nabin, ya, dua kebun anggur, wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan sebuah ladang. Niki perumpamaane ngoten. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini merupakan sebuah perumpamaan. Jadi kan perumpamaan yang pertama ini kan merupakan sebuah perumpamaan antara orang-orang yang beriman juga antara orang-orang yang kafir, kan seperti itu. Lah di sini itu diumpamakan orang-orang yang non muslim atau kafir itu diumpamakan bahwa dia itu memiliki dua kebun dari anggur, kebun anggur, ya, yang mana dua kebun anggur itu dikelilingi oleh pohon kurma, dan dijadikan di tengah-tengahnya sebuah ladang. Zar'an itu artinya ladang, sebuah sawah, yuktatu bihi, yang mana nanti ladang itu isi tanamannya adalah tanaman-tanaman yang merupakan makanan pokok seperti padi dan juga semisalnya kalau di Indonesia. Intinya ya nopo, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai perihal ayat ini, perlu kita ketahui bahwa asbabun nuzul daripada ayat ini itu sangatlah menakjubkan sekali. Yakni seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini dijadikan sebuah kalam perumpamaan. Sebuah kalam perumpamaan, namun pada hakikatnya ini bukan hanya sebuah kalam perumpamaan saja. Tapi memang di realitanya memang ini benar-benar terjadi. Di realitanya ini memang benar-benar terjadi. Karena kok seperti itu? Jadi perumpamaan itu memang ada kalanya memang benar-benar terjadi di realnya, ada kalanya memang itu hanya sebuah perumpamaan. Contoh perumpamaan yang memang itu terjadi di kenyataan itu seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya, seperti halnya ada cerita orang yang namanya Hatim. Yang namanya Hatim itu orang yang terkenal dengan kedermawanannya. Sampai-sampai di Arab sana kalau ada orang terlalu dermawan, sangat dermawan, panggilannya ya Hatim. Karena memang Hatim ini merupakan orang yang terkenal
sebagai kedermawanannya, sampai-sampai setiap orang yang dermawan itu panggilannya Hatim. Ini berarti merupakan sebuah perumpamaan yang memang ada di realitanya, itu memang ada. Bon, lah sama seperti halnya perumpamaan yang sedang ada pada yang sedang kita bahas pada ayat surat Al-Kahfi ayat 32 ini. Dua orang laki-laki ini bukanlah sebuah perumpamaan yang fiktif, tanda kutipnya seperti itu nggih. Namun ini benar-benar napa realita. Karena napa seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga di banyak kitab-kitab tafsir, bahwa asbabun nuzulnya ayat ini ada yang mengatakan satu versi bahwa rajulaini, dua orang laki-laki ini maksudnya adalah mewakili dari semua orang-orang kafir dan juga semua orang-orang mukmin. Orang-orang kafir dan juga orang-orang mukmin. Ya. Jadi dua orang laki-laki ini mewakili bahasanya ngaten. Yang mana pada realitanya memang dua orang laki-laki ini memang benar-benar merupakan seorang tokoh yang ada di kenyataan, bukan tokoh yang fiktif. Didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dulu ada dua orang laki-laki yang saling bersaudaraan pada Bani Israel. Yang satu kafir namanya Barotus, ya. Tapi kalau di dalam pundi niki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Syekh Mutawalli Asy'arawi namanya bukan Barotus tapi Barokus pakai kaf. Ini perbedaan nama. Ini dia merupakan orang yang kafir namun sangat kaya. Dan yang satunya lagi, ini yang juga laki-laki yang saudaranya, ini namanya Yahuda. Yahuda pakai zal. Yahuda ini merupakan seorang mukmin yang sangat qanaah, menerima apa adanya. Ya, jadi sampean perlu tahu maksud daripada rajulaini, dua orang laki-laki ini memang merupakan sebuah tokoh yang memang benar-benar ada, bukan fiktif. Merupakan dijadikan kalam perumpamaan bahwa dulu pada zamannya Bani Israel itu ada dua orang laki-laki yang mana yang satu ini namanya Barotus atau Barokus. Ini merupakan orang yang kafir, kaya tapi takabur. Napa? Tapi takabur. Dan yang satunya lagi itu namanya Yahuda. Yahuda ini merupakan orang yang mukmin, dia itu qanaah. Cerita lengkapnya bagaimana? Tengeriki dingin dikaaken. Ya Allah ya Rabb ya Karim, satu versi mengatakan seperti itu. Dilanjutkan wakilahuma al-madhkurani fi surati as-saffat fi qaulihi ta'ala qala qailum minhum inni kana liqarin. Tengeriki dingin akan kedua orang laki-laki ini yang saling bersaudara warasa min abihima zamaniyata ala fi dinarin. Jadi bapaknya meninggal dalam keadaan meninggalkan warisan yang sangat banyak sekali, yaitu 8.000 dinar. Pinten? 8.000 dinar. Kowe tak hitung 8.000 dinar cara saiki ngono ya. Sering saya utarakan, 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Ya. 4,25 gram emas. Berarti kalau 1 dinarnya saja 4,25 gram emas, coba kita kalikan 1000 dulu. 4,25 gram emas kali 1000 berarti pinten? Saya dapatkan 4,25. Ya kan? Berarti kalau dikali 1000 berarti 4.250 gram emas. Itu dikali 1000. Kalau kita kalikan 8, 4
gram emas dikali 8 piro aja hasilnya cah kira-kira? 32.000. Hitung nih jajal. Untuk menunjukkan betapa banyaknya harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya Yahuda dan juga Barotus atau Barokus. Berapa tadi ya sini? 34.000 pas. 34.000 gram emas. Berarti kalau di kilo kan jadi berapa? 34 kilo. Bayang nih. Jadi ayahnya Yahuda dan juga Barotus atau Barokus ini meninggalkan warisan berupa 34 kilo emas. Akeh Pak, cara digawe apa jenenge? Digawe sak grame itu 1 juta. Ya toh? Cara digawe 1 grame iku mang 1 juta. Berarti 34 kilo itu pirang miliar? Pira? 4 miliar? 34 miliar. 34 miliar tinggalan untuk sinten? Kedua anaknya Barotus dan juga Yahuda. Ditinggal mati bapak harta warisan 34 miliar atau setara dengan 8.000 dinar atau kalau kita emaskan menjadi 34 kilogram. Lah otomatis karena memang ini laki-laki sama dengan laki-laki, berarti langsung dibagi menjadi 2, yaitu untuk Barotus ini 400 dinar, untuk sinten Yahuda juga 4.000 dinar per orangnya. Yahuda dan juga Barotus ini sama-sama mendapatkan 4.000 dinar. Berarti kalau dianukan berarti tadi berapa? 34 di setengah berarti itu 17 kilo. Per orangnya dapat 17 kilo atau 17 miliar kalau kita gunakan per gramnya itu 1 juta. Sekarang ya lebih mudahnya dijadikan 1 juta lah ya. Kadang soalnya turun dikit tapi seringnya sekarang di atas 1 juta itu 1 gramnya. Ya kita buat 1 juta. Jadi Barotus sama Yahuda ini dapat jatah warisan dari orang tuanya, dari ayahnya 4.000 dinar, 17 kilo gram emas, 17 kilogram emas atau setara dengan 17 miliar. Lah sekarang permasalahannya adalah digunakan untuk apa sama Yahuda dan juga Barotus. Ono duit sakmene akeh iki lho digawe apa? Teng mriki dingendikaken fashtaro al-kafiru ardon. Diceritakan si Barotus ya yang non muslim yang kafir itu menggunakan hartanya yang 17 kilogram emas atau 4.000 dinar itu digunakan pertama untuk membeli tanah. Maka orang yang mukmin itu digunakan, maka orang yang mukmin berkata, Allahumma inni ishtara minka ardon fil jannah bi alfin fatasaddaqa bi. Tatkala yang satu si Barotus itu menggunakan 1.000 dinarnya untuk membeli tanah, maka orang yang mukmin si Yahuda ini berkata, ya Allah, saya mengkafling tanah di surga ya Allah. Akhirnya dia mengsedekahkan 1.000 dinarnya. 1.000 dinarnya disedekahkan. Totalnya ya berarti kurang lebihnya adalah 4.250 gram emas disedekahno. Gawe ngafling surga. Kira-kira rela ora lek awakmu. Bayang nih, duit 4.250 juta. Langsung disedekahno tujuannya gawe ngafling surga. Ya Allah Gusti, kalau saudara saya
beli tanah dengan seharga 4.250 gram emas atau 4.250 miliar, maka saya gunakan 4.250 gram itu atau 4.250 miliar itu saya gunakan untuk membeli tanah di surga. Ngafling surga, Pak. Kira-kira tega ora duit 4 miliar mbok sedekahne plang ngono tok Kalau sekarang ada, kemarin saya dengar ada yang namanya ownernya Wardah itu loh, Ibu Supakat, mensedekahkan uang 50 miliar untuk pendidikan di UNER. Katanya seperti itu. Jadi kudu ngono, Pak. Langsung jan brol. Itu yang pertama, 1.000 yang pertama. Kemudian dilanjutkan lagi teng mriki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, summa tazawwaja akhuhu imra'atan bi alfin. Si Baratus menggunakan 1.000 dinarnya lagi digunakan untuk menikahi seorang perempuan. Maka si Yahuda berkata, yang mukmin berkata, Allahumma inni ja'altu alfan sadaqan lil huril ain. Yang mukmin si Yahuda berkata, ya Allah Gusti, saya gunakan uang kalau saudara saya 1.000 dinar digunakan untuk menikah dengan seorang perempuan yang cantik yang dia dambakan, maka saya gunakan 1.000 dinar saya untuk menjadi mas kawinnya bidadari surga. Entek pisan 2.000 dinar padha-padha entek. Dilanjutna maneh, summashtara akhuhu khadaman wa doyaan bi alfin. Saudaranya yang bernama Baratus atau Barakus menggunakan uang 1.000 dinarnya untuk membeli khodam, untuk membeli budak-budak pelayan dan juga kebutuhan rumah tangga, kebutuhan atau peralatan rumah tangga. Maka si Yahuda yang mukmin berkata, Allahumma inni ishtaraitu minka alwildana bi alfin. Ya Allah, kalau saudara saya, gampangannya ngomong ngoten nggih. Kalau saudara saya itu membeli uang 1.000 digunakan dia untuk membeli budak-budak pelayan dan juga kebutuhan peralatan rumah tangga, maka aku gunakan 1.000 ini untuk membeli wildan. Kalau kamu tahu dalam surat Al-Waqiah, wildanum mukhalladun. Wildan itu adalah pelayan-pelayan tampan yang ada di surga. Itu namanya wildan. Maka si Yahuda ini berkata kepada Allah, ya Allah, saya gunakan uang 1.000 dinar ini, 4.250 gram ini, saya gunakan untuk membeli pelayan-pelayan di surga. Wildan atau pelayan-pelayan di surga. Wis entek 3.000. Terakhir, faqala ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iki mang sik 3.000 ya. Pertama digawe tuku tanah. Ya. Marongoten tuku omah nomor 2 mang kelewatan. Summa bana akhu hudaron bi alfin. Nah, tuku omah Pak kelewatan. Jadi ceritane 1.000 yang pertama digunakan untuk membeli tanah oleh si Baratus. Kemudian si Yahuda berkata, saya gunakan 1.000 dinar ini untuk membeli tanah di surga ya Allah. Kemudian si Baratus membeli rumah seharga 1.000 dinar. Kemudian si Yahuda yang mukmin berkata, ya Allah, saya gunakan 1.000 dinar ini untuk membeli rumah di surga. Marengonten untuk yang ketiga, si Baratus menggunakan 1.000 dinarnya untuk nikah dengan seorang perempuan. Maka si Yahuda menggunakannya untuk membeli atau dijadikan mas kawin bidadari surga, disodakohkan. Yang terakhir, si Baratus menggunakan 1.000 yang terakhir ya digunakan untuk membeli para budak-budak pelayan dan juga peralatan rumah. Maka si Yahuda ini berkata, ya Allah, saya jadikan 1.000 dinar ini untuk
membeli pelayan-pelayan di surga. Wes Pak, jadi totale intinya ini perbedaan. Ini perbedaan pengalokasian harta warisan antara si Barotus atau Barokus yang kafir dan si Yahuda yang mukmin. Kalau yang Barotus tanda kutipnya semua digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dan kemewahan-kemewahan hidupnya. Itu si Barotus atau Barokus. Tapi kalau Yahuda, maka dia merupakan orang yang mukmin yang semuanya ia sedekahkan untuk membeli persiapan rumah, tanah, ya, kemudian bidadari dan juga seluruh pelayan yang ada di surga, ya. Itu perbedaan dalam warisannya. Makanya pembahasan yang pertama ini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Ini sekarang perumpamaan yang pertama ini adalah membahas merupakan membahas harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, ya. Harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, ya. Ini yang merupakan dijadikan perumpamaan bagi Barotus itu tadi. Yang mana perumpamaannya orang-orang kafir niku ja'alna li ahadihima. Yang satu itu punya tanah, punya harta yang begitu melimpahnya. Di sini diberi perumpamaan saking melimpahnya hartanya, diumpamakan memiliki 2 kebun anggur. Ngapa? Memiliki 2 kebun anggur. Yang mana kebun anggur itu dikelilingi oleh pohon kurma. Dan di tengah-tengahnya kebun anggur itu diberi ladang untuk menanam tumbuhan-tumbuhan yang yang menjadi makanan pokok. Ini sebelum lanjut, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kamu harus belajar ilmu pertanian dari ayat ini, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Belajar ilmu pertanian. Tengriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, coba kamu angan-angan ilmu pertanian yang ada pada ayat ini. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala niku menjadikan di dalam ayat ini, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, dawuhnya beliau sebelum bahas masalah ilmu pertanian, pesan daripada kejadian antara Barotus dan Barotus atau Barokus dan juga Yahuda. Pesannya adalah seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa hakadha istaghna Barokus bima indahu wa tarrabi. Seperti inilah yang terjadi. Barotus atau Barokus itu tertipu oleh apa yang ia miliki, sama seperti yang didawuhkan oleh Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istahna. Jangan seperti itu. Sesungguhnya manusia itu seringkali dia itu menjadi lacut, ya, tatkala dia melihat dirinya itu menjadi kaya. Wongnya biasanya lek ngrasa awake iku sugih, seringnya menjadikan dia itu lacut. Lah wa awwalul khaybah, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, antuzhilaka an-ni'matu anil mun'im. Kerugian pertama yang dialami oleh orang yang mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Ta'ala adalah ketika sebuah nikmat itu membuat dia lalai daripada zat yang memberi dia nikmat. Ya, itu awal daripada sebuah kerugian. Wa tadunnu annama anta fihi min na'imin samratu juhdika wa amalik wa natijatu sa'ika wa maharatik, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dan termasuk daripada awalnya kerugian adalah kamu menyangka bahwa kenikmatan, kekayaan, kemewahan yang kamu dapatkan di dunia ini merupakan buah daripada susah payah, kesusah payah atau hasil keringat kamu, hasil kepandaian kamu, hasil sungguh-sungguhnya kamu. Itu merupakan sifatnya tertipu. Paham ya? Artinya masih banyak ya
Dari kita itu masih banyak bahwa kekayaan yang saya dapatkan, kemewahan yang saya dapatkan, ya kecerdasan yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, itu semua karena hasil kebersungguh-sungguhanku. Jangan sampai orang memiliki pemahaman seperti itu. Ini pun sering kalau maturaken koyo ngoten niku sering. Coba semuanya itu bukan karena murni napa? Hasil susah payah seseorang. Apakah kamu tidak melihat bahwa ada dua orang sama-sama bekerja 8 jam? Napa? Sama-sama kerja 8 jam, tapi hasilnya beda. Padahal podo-podo kerja 8 jam. Atau bahkan juga ada orang sing kerjane santai-santai gak patik ngoyo tapi iso lebih kaya. Makanya nggak bisa. Jangan sampai kita memvonis bahwa kekayaan, bahwa hasil yang kita dapatkan itu merupakan hasil daripada keringat, hasil daripada susah payahnya kita. Tapi itu merupakan fadlum minallah, itu merupakan anugerah daripada Allah. Nah, ini sama seperti halnya yang didakwakan oleh Syekh Mutawal Asy'ari kama qala Qarun qala innama utituhu ala ilmin indi. Iki awakmu lek sampai ngomong lek kapan kekayaan yang kamu dapatkan, ya, kemudian kepintaran yang kamu dapatkan, ya, itu merupakan hasil daripada jerih payah kamu. Maka itu merupakan sama seperti halnya ucapannya Qarun. Qarun itu mengucap seperti yang halnya ada dalam surat niki qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun itu mengklaim bahwa kekayaannya itu atas dasar kepintarannya dia. Atas dasar kesungguh-sungguhannya dia. Akhirnya napa? Fatarakahullahu li'ilmihi wa maharatihi falyahris ala malihi bima ladaihi min ilmin wa quwwatin fa khasafna bihi wa bidaril arda wa lam yanfa'hu maluhu au ilmu. Akhirnya Allah Ta'ala niku gregetan ndelok tingkae Qarun. Dikei kekayaan yang begitu melimpah, dia malah mengklaim bahwa dia kaya gara-gara jerih payahnya, gara-gara dia itu mahir, gara-gara dia itu pintar di dalam ilmu bisnis. Akhirnya nopo? Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala murka kepada dia. Ya wis, kalau kamu memang mengklaim seperti itu, fa khassafna bihi wa bidaril ardh. Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya di dalam muka bumi ini. Mulane ana bahasane awak dhewe kan lek nemu harta nang teko galian itu seringkali disebut dengan harta karun. Ya kan? Itu karena memang awalnya memang Qarun itu sogene ndak karuan. Tapi karena dia mengklaim, dia sombong, mengklaim bahwa kekayaannya itu atas dasar kemahirannya dia, Allah Ta'ala murka sehingga Allah Ta'ala menenggelamkan dia bukan di lautan tapi malah di bumi. Akhirnya walam yanfa'hu maluhu au ilmu, sehingga dia itu tidak mendapatkan manfaat daripada harta dan juga ilmunya. Pun kesimpulannya kan ngoten, awak dhewe tatkala kaya aja sampai ngomong itu hasil murni jerih payah kita, tapi katakan ini fadlum minallah, ini merupakan anugerah dari Allah. Jerih payah kita itu sama sekali tidak menambah yang namanya kekayaan. Lano beda Pak pandangannya ahli tasawuf dengan pandangannya ahli dunia, ya. Kalau sekarang kan yang lagi viral kamu lihat di TikTok itu namanya ya Timothy itu ya, kalau kamu lihat dia di dalam mengajarkan ilmu bisnis, semangat berbisnis ya, yaitu pandangannya ahli dunia. Tapi kalau pandangannya kita orang-orang seperti yang didakwakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya, warizquka laisa yang kusuhu ta'ani ila akhiri, yang intinya rizki kamu itu tidak akan berkurang gara-gara kamu bermalas-malasan, dan rizki kamu itu tidak akan bertambah gara-gara kamu benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Ya,
Ini jangan disalahartikan. Oh berarti aku ora tik golek rezeki ae, ora berkurang kok gara-gara berkurang. Jangan diartikan seperti itu. Kamu kudu tetap semangat golek rezeki. Tapi dalam urusan hati kamu itu jangan sampai ada keyakinan bahwa nanti berhasilnya itu menunggu kamu bersungguh-sungguh. Ya, kamu kalau enggak bekerja, kalau kamu enggak obah, kamu orang mangan. Jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Wes ya, jadi itu kesimpulan daripada maksud daripada rojula ini. 2 orang laki-laki, mbak ngono tok ae wis kate setengah 7 pisan. Kemudian ngeten. Idzan hatani suratani waqi'iyatani fil mujtama. Ya inilah yang terjadi di sekitar kita ya memang seperti di antara Yahuda dan juga Barotus atau Barokus itu. Yakni napa? Kafirun yastakbir wa yastahni wa yasta'li bihinahu wa mu'minun qanu'un bima qasamallahu lahu. Isinya dunia ya cuma 2 orang ini. Orang kafir yang sombong, yang kaya, yang sombong dengan kekayaannya, dan juga orang mukmin yang sangat qanaah dengan rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Isinya dunia ya mek wong loro iki tok. Paham ya? Pun niku bahas masalah rajulaini ini mawon. Sekarang kita belajar ilmu bertanam. Taunya Syekh Mutawal Asy'arawi, wangdur ilal handasah az-ziraiyah. Kamu harus bisa berangan-angan di dalam ilmu bercocok tanam ini. Rupane napa? Dalam dawuhnya Allah Ta'ala, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Sik kowe kudu paham tenanan. Jadi ada 2 kebun kurma yang saling bersandingan. Yang mana 2 kebun kurma ini kurma ini dikelilingi oleh pohon kurma toh anggur. 2 kebun anggur, yang mana 2 kebun anggur ini dikelilingi oleh pohon kurma. Dan di tengah-tengahnya kebun anggur itu tadi terdapat sebuah ladang yang digunakan untuk menanami tanaman-tanaman pokok. Ya nek nang awak dhewe ya padi, atau lek nang Arab ya semisal kayak gandum. Apa yang bisa kita ambil pelajaran atau bahasanya ilmu apa ngene bahasane itu ilmu tanam, ilmu bercocok tanam, ilmu pertanian. Iki teng ngriki beliau ngendikaken faqad allamanallahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita di ayat ini an naj'ala haulal hadaiq wal basatin suron minan nakhil liyakuna sayyajan yasuddul hawa wal awasif. Maka pelajarannya yang pertama adalah kita harus menjadikan di sekelilingnya kebun, di sekelilingnya taman ya sebuah sur. Sur itu kayak seperti pondasi pelindung, atau bahasane apa? Tiap negara itu kan pasti punya batas negara. Bahasanya kan seperti itu ya. Sur itu kayak gapura, sejenis pelindung daripada sebuah tanaman itu, sebuah kebun itu yang terbuat dari pohon kurma. Jadi lek iso tanamanmu iku, kebunmu iku puterono menggunakan pohon kurma. Tujuannya nopo? Kok dikelilingi dengan pohon kurma? Tujuannya adalah liyakuna sayyajan yasuddu al-hawa awal awasif. Supaya mencegah angin-angin ribut, supaya mencegah angin-angin besar agar tidak merusak terhadap tanaman-tanaman inti. Kalau dalam hal ini adalah tanaman anggur yang di tengah-tengahnya. Wa dzakara subhanahu an-nakhla wal 'inaba wa hiya minal faqihah
qabla zar'i allati minhu al-qutu ad-daruri kama dzakara min qablu al-asawir min dhahab wa yalizinah qabla siyab wa ya minad daruriyat. Dari ayat ini dan juga ayat yang sebelumnya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala inti daripada dunia ini adalah harus ada bahan pokok dan juga harus ada yang namanya sebuah tambahan atau bonus. Maka sama dalam perihal dua kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon kurma, namun tetap tengah-tengahnya harus ada ladang yang digunakan untuk menanam makanan-makanan pokok. Artinya apa berarti? Kalau tengah-tengahnya ditanami gandum, ditanami yang namanya padi, itu tujuannya adalah ada makanan pokok, kemudian ada yang namanya makanan bonus. Cara bahasane Indonesia niku cuci mulut. Cuci mulut wong Arab ya kurma ambek anggur, Pak. Sama seperti ini di ayat yang kemarin Allah Ta'ala menyebutkan untuk orang-orang yang masuk surga itu yaitu yang baju dan juga perhiasan gelang emas ataupun gelang perak. Niku teng niku tinggi akan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan untuk menafsiri ya. Ja'alna jannataini min a'nabin naraha ilal an fi man yuridu al-an ayu hafidu ala khususiyati baitihi li'anna al-insani maskanan khasan wa lahu umumiyatu ahbabin fayaj'alu lahum maskanan akhar hatta la yattali ahadun ala harimihi lidzalika yusammunahu as-salamalik wal harmalik. Tengeriki ya Allah ya Rabbi ya Karim, memang dijadikan yang namanya dua kebun anggur. Jadi ini juga ilmu bangunan ini. Ini juga kita nanti dawuhnya Syekh Mutal Asy'ari dari sini juga kita bisa mengambil ilmu bangunan daripada ini. Kenapa kok yang namanya kebun anggur itu kok dijadikan dua? Kebun anggur dijadikan dua. Nyapa kok ora dijadikan satu wae langsung wakeh. Ternyata dawuhnya Syekh Mutal Asy'ari ini sama seperti halnya bangunan rumah, dan banyak di bangunan rumahnya orang-orang Arab niku bangunan rumahnya itu memang dijadikan dua. Bangunan rumahnya itu dijadikan dua. Yang mana rumah yang pertama itu dijadikan rumah inti untuk dia dan juga keluarga, ya. Dan rumah yang satunya itu dijadikan untuk tamu dan juga teman-temannya. Sehingga terpisah antara rumah yang digunakan untuk berkunjungnya para tamu dan juga teman-temannya dengan rumah yang dimiliki dia sendiri. Sehingga tatkala para tamu berkunjung itu nggak bisa tahu atas harimnya. Bahasanya tinggal iki ngoten. Dadi gak ngerti nang bojone, gak ngerti nang keluargane. Pun, kita lanjutkan lagi. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kebunnya ini disifati. Kebun ini merupakan perumpamaan daripada kekayaannya orang-orang kafir ya. Ja'alna li ahadima kan ayil lil kufar. Perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mensifati kebun yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu dengan berapa ini? 6 ya. Dengan 6 sifat. Jadi kebun yang dimiliki oleh orang kafir itu disifati dengan 6 sifat. Sifat yang pertama kaunuha jannatan wasumya al-bustan jannatan listitarima yastatiru fiha yadillu al-asyjar bidillil asyjar. Tengeriki tinggal akan yang pertama, kebun itu dijadikan sebuah sifat yang pertama. Karena apa? Jannah itu biasa juga disebut dengan bustan. Bustan itu kebun. Tengeriki dilanjutkan, sifat yang kedua kebunnya adalah wahafafun.
jannataini min a'nabin. 2 kebun anggur. Wa hafafnahuma, ini sifat yang kedua. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kita mengelilingi kebun tersebut napa? Dikelilingi dengan pohon kurma. Wa hadhihi sifatu mimma yu'assiruha ad-dahakin fi kurumihim wa ya'yaj'aluha mahfufatan bil asyar al-musmirah wa huwa aidan hasanun fil mangdor. Ini ilmu cocok tanam yang diajarkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan memang para orang-orang yang ahli dalam ilmu cocok tanam itu memang menjadikan hal tersebut mimma yu'assiru ad-dahakin fi kurumihim, dijadikan yang pertama kali diputerno pohon kurma di samping-sampingnya. Ya. Wa huwa hasan fil mangdor, sekaligus iku cara disawang iku penak. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa ja'alna bainahuma zar'a. Napa? Wa ja'alna bainahuma zar'a. Yaitu di tengah-tengahnya kebun anggurnya yang ada 2 itu tadi diberi sebuah ladang yang digunakan untuk menanami tanaman-tanaman makanan pokok. Daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi tengah iki akan antakun al-ardu jami'atan lil aqwat wal fawakih. Ya tujuannya ya memang seperti yang didakwakan tadi. Dari keseluruhan kebunnya itu tadi mengumpulkan antara makanan pokok dan juga makanan inti dan juga makanan tambahan. Bahasan. Cuci mulut lah bahasannya ya. Pun. Niku ayat yang pertama. Pun kiltal jannataini atat ukulaha falam tadlim minhu syai'aw wa fajjarna khilalahuma nahara. Iki sak menten diin. Mijing insyaallah langsung ditutup nih Pak insyaallah. Kita bahasnya sedikit-sedikit langsung tutup. Wa nilauna wallahu a'lam bissawab.